record. Di tempat lu, gue ada bintang merahnya gitu nggak? Iya, ada lingkaran merahnya sih. Nah ini udah record. Jadi bagaimana Mas Brian? Malam ini kita akan bahas tentang reuni teman-teman. Memang pembicaraan awal dari siapa itu, Cil? Pembicaraan awal tuh sebenarnya ya di Zoom meetingnya angkatan itu tuh sempet banget dibahas. Kayak Naca bilang, wah kita reuni kapan sih? Terus ini si Kosmas ya yang jadi ininya ketua reuninya ya, karena selalu mengumpulkan kita gitu. Karena memang selama ini kan Kosmas yang berinisiatif. Sebenarnya Kosmas sama VP sih yang berinisiatif untuk bikin nge-zoom bareng tiap malam minggu. Gitu. Tapi kelihatannya kalau Kosmas sih bukan karena itu sih. Tapi karena dia memang dituakan sih, karena sesepuh juga. Dituakan. Iya. Iya kan? Iya sih, dia bisa menjangkau semua usia. Dia bisa menjangkau semua usia. Bahkan kan kalau yang dulu sempat kita tahu kan dia juga soundman kala itu kan. Iya, soundman kala itu. Oh iya, kayak kemarin itu sempat dibahas di tanggal 30 hari Sabtu. Itu ya sempat dibahas kalau Kosmas, aku lupa siapa yang ngomong kalau ya Kosmas itu bisa menjangkau segala usia karena sewaktu di Funlit itu kan dia setiap malam itu bolak-balik dari aula ke asrama gitu kan. Seakan-akan dia menjangkau seseorang padahal orang-orang di asrama semua gitu. Maka dari itu kayak seakan-akan dia komunikan sih, dia benar-benar memang bisa menjalin jaringan yang baik di situ walaupun sebenarnya teman-teman lingkupnya udah kecil juga. bukan lingkupnya yang kecil sih. Kita semua mengecilkan lingkupnya dia. Nah, tapi bakatnya dia untuk bikin Zangzoom itu sih udah ada ketika dia jadi moderator tuh memang bakat-bakat itu udah ada sih, kayak misalkan waktu dulu di asrama nih, ya kan? Dia sering banget ngeladenin teman-teman di Omet TV ya. Ya kan? Oh iya, suka banget. Iya, Omet TV. Omegle dia kan kayak moderatornya juga malahan. Iya. Iya, betul sekali. Gimana dia pasti lagi buka laptop, terus dia posisinya tiduran, ya kan? Dan teman-teman ya ngerasa senang banget dengan hal itu kan? Merasa amat sangat terhibur dengan hal itu. Memang nggak salah orang itu. Ternyata bakatnya udah ada sejak itu. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Kalau kamu merasa kalau misalkan salah, dia salah, ya kembali ke peraturan pertama, dia nggak bisa salah. Iya, dia nggak bisa salah. Selalu kembali ke situ. Border paling ujung gitu. Tapi menurut teman-teman kalau misalkan memang setuju bisa gas-gas aja sih. Gimana kalau menurut teman-teman nih, Kosmas jadi ketua reuni kita? Iya, itu sebenarnya gue sepakat sih. Tapi aku kasihannya besok yang ngurusin soundnya masa Tejo doang, kan harus sepaket. tapi kalau Kosmas sih juga bagus juga karena kan dia juga empunya Bali nih, ya kan? Dia empunya Bali. Mungkin bisa juga reunian kita di Bali, ya kan? Di pinggir pantai, ngobrol bareng, ya kan? Cepet sambil buka Amer. Enak banget tuh. Wah, enak banget. Iya, kalau misalnya digerebek, ada Kosmas. Yang ada punya Kosmas, Bali. Yang punya Bali. Iya, kan nggak ada juga yang berani grebek kan, karena dia sesepuh. Iya. Donald Trump aja kayaknya takut itu ketemu Kosmas itu. Iya benar juga. Jadi reuniannya di Bali, di pinggir pantai, ngobrol-ngobrol, sebat, agak maleman sedikit biar nggak kentang, buka Amer. Sambil bukain time kapsul. Sambil bacain time kapsul, ya kan? Time kapsul yang nggak jadi ditanam, kampret. Nah, ya sekarang mau nanam gimana, Cil? Pembatasan skala besar juga nggak memungkinkan kita bisa untuk nanam itu kan?
sebelum ada PSBB sudah tidak diizinkan sama Pak Balu. Pak Balu bilang, oh yaudah besok ini ya, ini ide yang bagus, kita buatkan rak saja, tiap angkatan nanti dibuat, nanti saya kabari. Itu kejadiannya tahun 2015, sekarang udah tahun 2020, tidak ada kabar lagi dari Pak Balu. Ya udah tuh ngendep di kos gue anjing. Bangsat. Tapi reuni enaknya nih di Vanu sih sebenarnya. Yang angkatan 9 tuh. Sih. Cuman ya itu tadi ya benar juga, karena kalau istilah reuni itu sendiri sih upaya untuk untuk yang dulu pernah bersama terus bisa kembali gitu loh, untuk mungkin ya mengingat memori masa itu sih. Oh. Jadi istilahnya kayak upaya kita buat bisa ketemu lagi supaya kita bisa nge-refresh memori kita dulu. Berarti apa yang dilakukan sama Kosmas itu sudah bentuk dari reuni ya sekarang ya? Mengupayakan untuk kita reuni tangan ya, gitu. Tapi juga itu termasuk reuni loh menurut gua, karena reuni ini kayak reuni apa ya? Ini kan juga namanya bisa dibilang generasi milenial ya. Iya, udah Z. Udah Z sih mungkin. Z, aku juga Z. ngerti kedepannya bakalan Z aksen apa Z apa juga nggak ngerti. Karena biar apa ya? Karena biar memori-memori itu nggak pupus juga kan. Ya. Memori-memori itu nggak pupus juga. Ya mungkin memori yang, tapi ya memang ngeri juga sih kalau reuni itu sendiri sih. Ngeri kenapa? Apalagi ya soal asmara gitu kan juga bisa dibilang horor juga. Horor sekali. Horor sekali. Kita lewat lokasi itu bareng sama dia ya, dalam tanda kutip dia itu. Tapi waktu kita reuni cuman memorinya yang ada. Kayak pernah inget dulu angkatan kita tuh pernah bikin kayak iklan Bebelak. My love, my everything. Bener banget. Itu tuh kan semua pasangan tuh kan ya. Ada pasangan. Dan kalau ditonton kan lagi nggak ada yang bareng. Kalau ditonton lagi nggak ada yang bareng. Cuman mungkin situasi kondisinya ketika kita kembali ke reuni mungkin udah sama yang lain juga, sama yang baru mungkin kan. Sudah bahagia. Tapi tidak bisa dipungkiri juga mungkin nih intermezzonya, izin dong gue mau nge-refresh memori gue bareng dia dulu gitu kan, bisa juga. Bisa juga gitu kan. Kan refresh memori doang kan ya. Kan bukan kembali gitu loh, cuma refresh doang gitu. Tapi kalau mikir kita reuni di Vanlik juga serem juga sih, Cil. Kenapa memang? Ntar kalau misalkan kita reuni tahu-tahu kayak kejadian waktu kita kelas 3 nih, ya kan? Yang mana nih banyak kejadian? Waktu itu kita baru seneng mukbang nih. Ntar kalau reuni tiba-tiba Andi Suryan masuk ke rafter buat ngambil telur kan bahaya juga. Oh iya. Tahu ntar kita mukbang pakai persediaan rafter. Iya. Kita membayangkan lagi reunian di aula gitu. Terus tahu-tahu ada seseorang dua orang yang hilang gitu dari kerumunan. Inisialnya Aji sama Andre Surya tuh tahu-tahu crafter gitu. Tahu-tahu gitu. Iya kan? Terus tahu-tahu Billy udah ke belakang ngidupin kompor coba. Sama pancinya yang besar itu. Iya, udah gitu tahu-tahu Ignas udah di belakang WC ngerokok. Anjir. Udah gitu tahu-tahu nanti ada Johab mancing ikan pakai tempat sampah dimasukin ke bak mandi. Kayak kelas 1.
Itu juga jadi horor juga tuh, Cil. Ntar tahu-tahu buat angkatan selanjutnya nggak ada bakar-bakar ikan karena kita reuni. Udah pada dipancingin semua. Iya, karena habis. Iya, tapi besok juga kalau misalnya reuni udah kayaknya udah nggak bisa main di kolam lagi sih. Kan Kenapa tuh, Cil? Kenapa tuh? Udah dalam banget sekarang. Dulu aja Udah dalam banget. Iya, udah dalam banget kan, udah dikeruk semua tuh. Dulu aja yang hitungannya dangkal, yang gue berdiri aja masih kepalanya nongol, Seto aja tenggelam, nggak bisa berenang. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu dekat sih bagus aja sih, karena kan namanya reuni kan ya tetap harus supaya eksistensi ya, Iya. Biar memorinya nggak pupus nih. Ngomong aja susah, cok aku anjing. Ya ini apa, menjalin silaturahmi lah gitu. Tapi kalau di sisiku sih ya, lebih sepakat jangan sering-sering. Karena biar nanti setelah ketemu ada cerita baru gitu loh. Iya, di sisi lain nggak sering-sering itu juga kayak candu kan, kayak kelung obat kan. Kan? Itu nyandu banget. Nyandu banget, apalagi. Tapi yang gue bingungin di sini kalau reuni bahasannya itu aja, tapi nggak bosen loh. Iya, nggak bosen. Karena memang apa ya? Jujur kayak gue dulu waktu di Vanlit tidur di ruang PKN, bangun-bangun di tempat sampah warna biru itu kesel dimasukin ke tempat sampah. Tapi makin kesini gue makin sadar kalau udah itu ada cerita gitu loh. Kalau nggak ada itu gue nggak ada ceritanya gitu loh. Iya, makin ya pengalaman-pengalaman yang menurut kita dulu buruk itu ternyata bisa jadi bahan tawaan gitu loh. Maksudnya ya ada memori lah gitu, daripada lu flat aja gitu kan. Tapi juga bisa bikin heboh juga nih kalau waktu kita reuni, waktu hari itu kita netepin ada yang ulang tahun, Cil. Lu tahu kan kelakuan teman-teman Aspa, kalau ada yang ulang tahun pasti harus dikasih kencing dan lain-lainnya. Harusnya sih ya, harusnya tuh sudah tidak. Tapi di tahun 2020 ini aku masih komunikasi dengan beberapa orang tuh akhlaknya masih sama. Akhlaknya masih sama. Padahal udah lewat 5 tahun nih. Berarti kan bisa diproyeksikan ke depannya akhlaknya masih sama gitu loh. Ulang tahun pasti ada digituin. Mandi sampai ngabisin sabun sampo pun kelihatannya nggak bakal bersih-bersih itu. Masih bau. Anjir. Tapi juga seru banget. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ulang tahun, reuni gini, waktu hari hanya itu misalkan waktu, aku jadi keinget nih, waktu ulang tahunnya Egi kelas 1 nih. Kan dulu kalau misalkan ulang tahun kan pada diceburin nih. Oh iya. Yeah. Tapi waktu Egi ulang tahun itu kelas 1 dia nggak diceburin, Bos. Kok bisa? Makanya itu mungkin teman-teman pada lupa kan. Terus waktu itu dia sore-sore itu dia ngomong ke gua, wah ulang tahun ini nggak seru ya, aku nggak diceburin. Tahu pulang-pulang dia udah pas cebur sendiri. Anjir. Sengemis itu bangsat. tapi sebenarnya gue bete sih. Ya gue nggak pernah ngalamin ulang tahun di asrama karena ulang tahun gue tuh pas liburan semester. Tapi setiap pada ulang tahun tuh gue selalu diceburin. Entah kenapa tuh brengsek semua tuh orang-orang tuh. Anjing. Tapi kalau misalkan nih lambat laun, kalau cuma deket-deket ini kan nggak masalah nih kita reuni gitu kan, jadi nggak masalah kita nge-refresh lagi. Mungkin kayak ada kita juga bikin pensi kecil gitu kan. Tapi lambat laun semakin kita berumur, semakin kita berkeluarga, kita punya istri dan anak gitu kan. Coba lu bayangin nggak kalau kita bikin pensi, gua sama temen-temen main lagu hardcore. Anak-anak kita apa nggak pada bingung gitu, Cok?
bapak kita kelakuannya kayak gini ya. Ya, sekali-sekali gitu kan. Sekali-sekali gitu. Itu, lu dulu ikut panitia reuni akbar nggak? Ikut. Ikut kan? Nah, di reuni akbar itu kan ada daycare tuh. Jadi anak-anaknya itu diurusin sama panitianya gitu kan. Nah, kita bisa aja tuh, kita minta tolong angkatan bawah kita buat jadi panitia, udah kita enjoy aja, kita nggak usah ngumpet-ngumpet gitu. Cukup panitianya satu dari angkatan kita yaitu Kosmas. Sisanya adik-adik kelas kita gitu kan. Ya udah anak-anak kita titipin gitu. Kita enjoy aja, ntar biar angkatan kita diwakili oleh Kosmas untuk ngumpet-ngumpet ngurusin anak-anak kita, ngurusin soundnya, ngurusin alur gamenya, itu aja. Bisa pakai kayak gitu. Bisa juga sih, jadi bagus juga sih, Cil. Tapi gue juga nggak bayangin nih, misalkan nih reuni nih, ya kan? Tahu-tahu si Sindu naik wall climb, gimana tuh? Iya. Iya, tahu-tahu kita lagi games gitu, lagi sharing-sharing gitu, tahu-tahu hilang, terus ada yang dada-dada di atas. Halo. Kan kita tahu instingnya dia tinggi banget terhadap alam gitu kan. Apalagi panjat-panjat. Untungnya dia tuh cuman panjat-panjat di alam, panjat wall climb, bukan panjat sosial sih. Iya, untung enggak panjat sosial. Jancuk. Tapi gue kasihannya tuh satu loh, ketika kita reunian, gue ngebayangin entah kapan itu kita waktunya kita reunian, kita sudah punya keluarga nih, amin, sudah pada berkecukupan, udah pada punya anak, tapi gue kasihan sama satu orang. Sama nih? Pilas. Gimana anakmu? Ini kenalan sama ini om ini. Pilas, diem aja. Yuk bisa tapi dia pasti jawabnya dengan dewasa. Oh iya. Iya, anak-anakmu juga anak-anakku juga gitu loh. Nyumbang apa tuh? Anjir. Tapi kalau misalkan nanti reuni ini nggak cuma berjalan 1 atau 2 hari juga gitu kan, sharing di situ dunia kerja, kita bikin wawasan di situ. Itu menurut gue juga hal yang bagus. Terus kayak misalkan teman-teman yang memang punya bakat-bakat atau punya usaha itu mungkin juga bisa show off di situ. Kayak misalkan Itus nih lagi reuni, ya kan, dia kayak bikin stand buat makanan yang dia kelola misalkan. Kelola gitu kan kita juga bisa ngasih review, masukan, terus kita juga bisa nge-promosiin dia juga kan ke media sosial. Iya, itu bisa. Jadi kayak sih, kita saling tolong menolong juga di situ, membantu, bahu membahu juga sih. Iya, bisa ya, juga kan, itu. Kayak misalkan dari Itus gitu dia bikin stand makanan, nanti kita juga bisa bantu-bantu, atau mungkin teman-teman punya usaha lain kayak pernak-pernik, atau juga mungkin si Naca juga. Oh iya, gambar-gambar karikatur gitu. Gambar-gambar ya. Jadi nanti selesai reuni dia masih dipanit buat gambar-gambar itu. Ya nggak gitu juga sih. ya nggak gitu juga pastinya. Tapi pastinya susah banget karena kan apa? Pastinya minta gambar ketika memang waktu keren-kerennya loh. Wah, aku tolong gambarin ini foto gue waktu keren gitu kan. Terus lambat laun misalkan lambat laun udah pada berkeluarga semua. Terus mintain gambar keluarga, Cil, gimana, Cil? Tapi yang dimintain gambar itu yang minta mantannya, gimana coba? Aduh, itu susah sih. Itu kayaknya agak berat sih. Itu kayak anjir, ini mantan gue ini, gue gambarin kok. Gue jelek-jelekin tapi mungkin udah lebih dewasa lah ya. Harusnya lebih dewasa gitu. Iya sih. Tapi gue nggak bayangin tuh. Terus misalkan ada teman-teman yang apa ya? Kayak teman-teman dokter bikin stand buat kesehatan gitu kan. Jadi kita juga bisa check up di situ, memastikan bahwa kita juga benar-benar sehat
dan itu kan pasti enak kita sharing sama teman kita sendiri kan. Iya, ada schedule gitu ya. Oh, kayak workshop gitu ya jatuhnya, bukan kayak bahas. Iya. Mungkin juga waktu itu Andre Surya bisa buka stand tentang tambang kan, dia bisa datengin traktor apa-apa di situ. Mungkin Tapi, di Funded sendiri situs bersejarah dia juga ada prospek buat minyak buminya juga di situ mungkin. Iya, nanti di situ juga ada pelajaran. Jadi waktu SMA udah ada pelajaran tambang juga malahan. Langsung sama ahli-ahlinya. Langsung pada ahlinya. Tapi kalau misalkan yang kedokteran tadi kan, Cil, mereka buka stand dan juga pastinya kan teman-teman pada pengen check up juga, ya kan, ngontrol gitu kan. Pengen tahu kondisi fisiknya juga waktu itu. Dan pastinya kan ada kayak hal-hal yang pengen diceritain tapi secara personal tentang kondisi fisiknya mungkin gitu kan. Bisa sih, tapi tentunya bayar juga sih. Ya, bayar juga. Ya, supaya tetap berkembang gitu loh. Gila loh. Iya, berkembang. Tapi ini juga sih, apa yang dari tadi aku kepikiran tuh, besok tuh ketika kita reunian, kita udah mapan gitu ya, amin, semua udah mapan. Gue takutnya amin. Kita nggak bisa memamerkan kemapanan kita. Takutnya maksudnya gimana tuh? Iya, misalnya kayak wah gila, datang gitu bawa mobil apa gitu kan, terus tahu-tahu Aji jadi pengacara gitu kan, kayak Hotman Paris gitu kan, ntar tahu-tahu Kelvin datang, udah bayar pajak belum? jadi kan kalau kondisi sekarang itu kan kalau mau masuk ke suatu tempat, iya kan? Atau ke suatu institusi kan harus dicek suhu tubuhnya. Nah, kalau kita masuk ke reuni besok ini, kita dicek dulu pajak-pajaknya udah pada lunas apa belum nih? Iya. Apa sudah sesuai dengan ketentuan hukum apa enggak? Udah bayar atau belum? Di-spend atau enggak gitu kan? Nah, tapi di situ gue masih tenang sih karena kan ada Egi. Nanti gue bisa minta tolong badan hukum di situ juga, Egi. Oh iya, bisa juga. Natsu juga kan dia hukum juga tuh, bisa. Karena kata Egi pada dasarnya itu hukum itu bisa diselesaikan dengan masalah kekeluargaan aja, Cil. Iya, kayak lo lagi kayak ya zaman sekarang gitu loh. Ini tahun 2020 gitu. Orang-orang punya masalah di sosial media. Penyelesaian masalahnya dengan klarifikasi, dengan kekeluargaan gitu kan. Terus buat apa mereka kuliah? Ya jangan gitulah, Cil. Keren sih. Tapi kalau yang stand tadi sih menurut gua bagus sih. Tapi ya itu tadi rangkaiannya nggak cuma sehari 2 hari doang, memang benar-benar kita set itu buat beberapa waktu gitu loh, agak lama. Dan itu juga butuh perencanaan yang matang banget sih, karena itu terkait jadwal kan kita nggak tahu, bisa aja kayak si Joshua lagi konser di mana gitu kan, ada jadwal tour, itu bisa aja gitu. Terus bisa aja Jojo masih di Eropa gitu kan, itu juga butuh jadwal banget sih. Jadi harus Jojo hari ngelok, ayo kita ngelok nih tahun sekian, tanggal sekian gitu, di lock gitu. Bener juga sih, misalkan kayak Joshua lagi konser gitu kan, kita juga nggak bisa ganggu. Jojo masih studi, dia masih belum dapat liburan semesteran, jadi dia nggak bisa ikut join. Tapi yang gue khawatirin di sini kalau misalkan kayak gitu, gue khawatir sama Sebi, Cuk. Kita reuni dia masih jaga perbatasan, dia masih ngepron di semak-semak. Iya, bingung kan, susah juga. Angkatan kita nggak ada yang ke polisi ya? Nggak ada sih. Tapi tukang pukulnya banyak kok. Aman besok, aman. Yang gue kasihan tuh besok ketika lagi reuni gitu, terus ada anak kecil yang bandel itu, tahu-tahu ntar ada yang ngegebuk gitu. Gitu. Tapi kalau di stand tadi, lu mau datang ke stand mana yang pertama kali lu pengen datengin?
ini sih kesehatan sih. Hmm. Kalau dari gue sendiri, kalau gue sendiri stand yang pertama kali gue pengen datengin ya Cil, Hah? gue pengen banget ngecekin gigi gue nih Cil. Kenapa tuh? Kok pengen ngecekin gigi? Ada Karena kenangan gigi apa gue tuh? berantakan nih, gigi gue berantakan nih Cil. Oh, giginya berantakan. Nah, di sisi lain kan Hmm. gue bekerja saat ini gue bekerja di industri makanan kan, takutnya Hmm. banyak apa namanya Karir. kotoran-kotoran di situ, Iya. dan gue juga Parahnya. pengen konsultasi gimana caranya supaya bisa tetap Mm-mm. merawat gigi yang baik Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Bisa dikonsultasikan ke Seto sih itu. Kan teknik Bisa sipil ya. dikonsultasiin ke Seto. Biasanya dikasih pasak-pasak gitu. Di kerangkeng gitu gimana enaknya gitu kan, itu bisa sih. Nggak harus ke dokter gigi sih, nggak ada urgensi ke dokter gigi. Ya, kecuali kalau masih ada sisa-sisa. Ya, itu. Sisa-sisa. Ampun. Ya, jadi gitu. Jadi kan diskusinya bisa banyak kan. Karena masalah untuk merawat itu memang hal yang bisa dibilang kritis kan, kritis. Kalau di engineering itu kan preventif itu kan lebih baik kan. Jadi namanya maintenance atau perawatan itu kan hal yang sangat diutamakan untuk menjaga kan. Makanya itu gue pengen banget jaga kondisi gigi gue supaya tetap sehat. Yap, betul sekali. Apalagi Anda perokok ya. Teman kita sudah ada yang giginya kuning berkerak. Seto. Bob. Itu juga udah mulai tuh. Oh itu juga. Jadi nanti kalau misalkan reuni juga, kita juga bisa konsultasi masalah keuangan ke Bob juga. Oh iya, terus terkait keamanan. Bob ke Fania, ya kan? Fania, terus terkait keamanan apa namanya internet, IT gitu, statistik bisa ke Vidi, bisa ke Singke, bisa ke Tejo gitu kan. Iya. Lengkap. Jadi di situ kan kita bisa saling support kan. Jadi nggak secara langsung orang-orang di luar sana yang merasakan, tapi dari kita sendiri yang dulu pernah berjerih lelah bersama itu, kita juga bisa merasakan kerja keras mereka gitu, hasilnya seperti apa. Iya. Iya. Tapi pasti besok gue bayangin ketika reunian itu bakal banyak yang pangling sih. Pangling banget. Pangling banget. Kayak ya elah, baru lulus SMA terus udah lulus kuliah tuh ada aja yang berubah, kayak Mano udah kurusan, terus kayak si Bob itu juga udah mulai agak gemukan gitu kan, dulu kurus kering kerontang banget, dan yang cewek-cewek dulu aja pada kagak make upan sekarang make upnya cakep-cakep gitu kan. Ya pasti ada perubahan, dan pasti gue yakin bakal pada pangling juga sih. Dan gue pasti yakin juga nih Cil, waktu kita sesi bareng, mungkin waktu kita ada kayak kumpul bareng reuni dan bahas apa, ya kan? Kita udah jadwalin waktunya apa, tapi teman-teman cewek pada belum datang, karena pada antri di kamar mandi itu sama nge-review make up. Lagi dandan gitu kan? Lagi dandan depan ruang apa di ini ruang olahraga gitu kan, ada kacanya tuh gede, terus lagi make up gitu, lu make upnya apa ini? Aku pakai makeover ini, aku pakai Wardah doang sih. Nah ya gitulah. Bisa share doang kan, di situ juga bisa sharing doang kan? Iya, bisa share. Ya itu sih sebenarnya reuni yang menurutku bagus menurutku adalah reuni yang dilosin aja. Maksudnya ada satu hari kita terkonsep sama satu hari kita ngelosin gitu loh. Jadi kita bebas. Iya. Kita bebas di situ. Bener. Tapi ntar tetap ada yang terjadwal, ada kayak misalkan sesi sendiri yang kayak bebas itu, sama memang benar-benar kita sesi bareng-bareng. Kayak main gitu, bisa ngundang Gelvan sebagai pemandu outbound-nya.
Karena dia akhir-akhir ini sedang sibuk memandu pasien-pasien COVID. Dia pejuang psikis terbaik lah. Ya gitu. Mantap terus lah, dia bisa jadi panutan juga. Ya sebenarnya semuanya sih bisa jadi panutan sih menurutku. Iya kan? Betul sekali. Tapi ntar reuninya kapan? Ya nunggu Kosmas ya. Tunggu Kosmas nih. Nunggu Kosmas. Gimana Kos, lu bersedia nggak nih Kos? Harusnya sih Kosmas bersedia ya. Gimana Kos? Oh ya. Bersedia. Barusan nelpon. Gila lu.